Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Halo Pesona Inspira yang lagi sibuk apa aja sore ini, kembali lagi 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu, hadir di Rumpun Padi. Seperti biasa hari Rabu nih ya. Rumpi untuk pangan, pertanian, perikanan Indonesia. Dan seperti biasa kita bakal bahas-bahas banyak hal. Kita akan belajar, kita juga akan sharing tentang Rumpun Padi ya. Jadi ada pangan, pertanian, dan perikanan Indonesia. Jadi untuk Pesona Inspira yang mau gabung, boleh seperti biasa di 0823 2383 9996. Dan yang menarik sekali gitu ya di tema kita kali ini adalah ora dombos ora jos. Wih. Kira-kira seperti apa? Di studio Radio Pesona sudah hadir narasumber kita, ada Bapak Sulistyo SPT, ini selaku pengawas bibit ternak Dispa Perkan Wonosobo. Pak Sulistyo, selamat sore Pak. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa kabar sore ini? Alhamdulillah sehat. Baik, Siap sehat, udara. semangat ya Pak Iya. ya. Dan selain Pak Sulistyo dari pengawas bibit ternak Dispa Perkan Wonosobo, ini juga ada Mas Radiharjo SPT, ini pengurus paguyuban peternak Dombos atau Domba Wonosobo. Mas Radiharjo, selamat sore. Selamat sore. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, semangat ya Mas ya. Insya Allah. Iya, ini juga kita akan ngomongin tentang Domba Wonosobo. Gimana sih Pesona Inspira, ada yang tertarik atau ada yang memang sudah mulai beternak Domba Wonosobo atau udah lama gitu ya, pengen sharing-sharing, pengen gabung, langsung aja di nomor yang tadi sudah disampaikan 0823 2383 9996. Nah, ini Kabupaten Wonosobo ini kan memang potensi pengembangan ternaknya ini cukup menjanjikan ya. Sumber daya alamnya di mana pakan ternak ini hijau-hijauan daun ini cukup melimpah dan tersedia sepanjang tahun. Maka dari itu subsektor pertanian, peternakan menjadi salah satu pilihan masyarakat sebagai sumber penghasilan. Salah satu komoditas ternak yang menjadi unggulan adalah domba Wonosobo atau dombos gitu. Nah, ini saya pengen tanya nih, langsung aja gitu ya. Dombos atau domba Wonosobo tuh apa sih gitu? Silakan mungkin Pak Sulistyo. Oke, terima kasih Mbak Mita. Domba Wonosobo atau kita sebut dengan Dombos itu adalah domba keturunan silangan antara domba Texel dengan domba lokal yang berkembang di wilayah Kabupaten Wonosobo ya. Untuk domba Wonosobo ini sudah ditetapkan sebagai SDGH atau sumber daya genetik hewan Kabupaten Wonosobo. Artinya itu mempunyai sebagai pemilik sah kita pemilik sah rumpun domba Wonosobo. Meskipun sebenarnya ini penyebarannya sudah luas, itu baik itu di wilayah Jawa Tengah maupun di luar Jawa Tengah, itu banyak sekali yang minat gitu. Lalu domba Wonosobo ini dulunya dikenal dengan domba Texel. Memang awalnya impor dari Pulau Texel Belanda pada tahun 54 kalau nggak salah. Atau juga bisa dikatakan sebagai domba Klowo. Yang terakhir itu disebut dengan domba Wonosobo. Karena tahun 2006 ya, itu diresmikan atau diberi nama oleh Presiden SBY pada waktu itu dengan nama domba Wonosobo. Jadi antara domba Texel, domba Klowo, domba Wonosobo itu sebenarnya satu ya, itu. Nah, domba Wonosobo itu mempunyai ciri yaitu bentuk kepala. Kalau dilihat dari samping itu menonjol, kalau bisa dikatakan pasung gitu ya, pasung, lalu besar, tulang mata itu lebih menonjol seperti kodok itu, lalu tubuhnya itu berbulu wol. Nah, ini kelebihannya itu wolnya ini Pak. Jadi wol itu ada di semua badannya kecuali di mata, muka, kaki, perut bagian bawah dan atas. Jadi ada batasannya gitu. Yang ini yang biasa rada rancu, itu rada di masyarakat. Wah, yang kayak sound the Ship itu bukan, itu lain lagi itu ya. Jadi Beda itu ya Pak ya. betul. Kalau itu domba baturnya.
Ciri yang ketiga, mukanya itu lebih putih polos atau totol, Pak. Lah itu khas sekali itu. Mempunyai kuku itu kuning, ada pleretnya hitam. Itu lalu tidak bertanduk. Lah ini yang sangat bisa kita lihat itu kalau domba itu kepala besar tidak bertanduk. Kalau yang bertanduk kayak gitu kan biasanya domba Garut ya itu. Itu mempunyai telinga yang ngarah ke samping. Itu kecil. Lalu kulit bawah bulu wol itu kalau disibak kayak gini itu warnanya merah muda. Itu dari ciri khasnya. Jadi memang punya kelebihan seperti itu. Terima kasih. Ya, jadi artinya nih untuk domba Wonosobo itu dombos dan domba Texel tuh sebenarnya samanya namanya aja gitu ya. Domba Texel, domba Klowo, domba Wonosobo tuh sama. Nah, ini tadi ciri-cirinya juga sudah disampaikan, spesialnya nih di bulunya gitu ya, keistimewaannya kayak wol gitu. Nah, ini di Wonosobo ini mulai ada populasi domba Wonosobo sekitar tahun berapa nih, Pak? Oke, ya. Seperti yang tadi kita sampaikan bahwa domba Wonosobo itu asalnya itu impor ya. Pada tahun 1954 pada waktu itu pemerintah mengimpor domba Texel dari Nederland sana, Belanda, itu sejumlah 500 ekor. Itu yang disebar ke daerah Jawa Timur, Jawa Barat. Di Jawa Tengah sendiri itu ada di Karanganyar, Baturaden. Namun pada perkembangannya itu mungkin adaptasinya itu pada waktu itu belum bisa sepenuhnya. Lah dari 500 itu ternyata habis. Tinggal yang ada di Jawa Tengah pada waktu itu kan di Baturaden. Nah, Jawa Tengah di 100 ekor ternyata sisa 5. Dari 5 ekor itu 2 pejantan, 3 betina. Nah, pada waktu itu pada tahun 1957 dari Dinas Kehewanan di Jawa Tengah itu melihat kok ini kayaknya mau punah gitulah. Itu ada, lalu dibawalah 5 ekor itu domba Texel itu dibawa ke wilayah Wonosobo dan pada waktu itu ditaruh di desa Menjer, Menjer Garung. Nah dari situ lama kelamaan berkembang, akhirnya bisa masuk ke desa Suren Gede untuk dikembangkan, ke desa Tambi, Kapencar, Klowo. Lah ini yang cikal bakal jadi namanya pada waktu itu dikasih nama domba Klowo itu karena memang perkembangannya pesat sekali di Klowo. Lah itu di Klowo memang pada waktu itu dombanya masih gede-gede itu. Seperti itu. Singkat cerita pada tanggal 9 Maret. Nah ini 9 Maret 2006 domba Texel yang pada waktu itu disebut domba Texel dan domba Klowo diganti menjadi nama Dombos oleh Pak SBY seperti yang tadi disampaikan itu. Nah pada waktu itu ada pertemuan di desa Siwuran, Kecamatan Garung. Beliau pada waktu itu ngasih nama seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, jadi ini 2006 ya sudah mulai ada di Wonosobo. Nanti saya pengen tanya populasinya di Wonosobo itu seperti apa. Namun saya juga penasaran nih. Ini kabarnya di Wonosobo juga sudah ada paguyuban peternak domba Wonosobo. Nah, ini bisa dijelaskan dulu sebelum kapan berdirinya, siapa anggotanya. Untuk bisa diceritakan dulu paguyuban peternak domba Wonosobo itu kayak apa sih? Gitu, silakan. Paguyuban Peternak Domba Wonosobo atau kita sering sebut PPDW itu adalah organisasi atau lembaga yang menaungi peternak domba Wonosobo atau calon peternak domba Wonosobo yang di dalamnya kita itu bertukar informasi, bertukar ilmu seputar tentang cara beternak domba Wonosobo, bagaimana domba Wonosobo itu bisa
berkembang dan pemasarannya itu seperti apa, seperti itu. Oke, nah berdirinya mulai kapan nih Mas? Sebenarnya paguyuban ini belum lama, baru sekitar 1 tahun, berdiri tahun 2021, diresmikan kemarin pertengahan 2022. Nah, untuk saat ini paguyuban sendiri mempunyai anggota sekitar 60 orang, tersebar dari seluruh kecamatan di Kabupaten Wonosobo. Untuk dari beberapa perwakilan itu sebagai nantinya men-share ilmu yang mereka dapat lagi ke wilayah-wilayah mereka, seperti itu, Mbak. Oke, ini artinya baru 1 tahun. Nah, kenapa sih akhirnya gitu ya, latar belakangnya akhirnya ada satu paguyuban untuk mewadahi peternak domba Wonosobo gitu? Apa karena emang udah banyak gitu ya, atau mungkin adakah informasi-informasi yang akan disampaikan terkait domba Wonosobo gitu, kenapa akhirnya paguyuban ini dibentuk gitu? Pertama, untuk melembagai peternak sebagai untuk penyebaran informasi. Yang kedua, karena peternak di Wonosobo kan masih skalanya tradisional. Nah, harapan kita dengan adanya paguyuban ini, kita berharap tidak setradisional ini, tapi kita bisa melihat dunia luar dan kita bisa berkembang bareng di situ. Nah, pada akhirnya dibentuk paguyuban ini. Selain itu juga sebagai wadah dari pemerintah untuk merealisasikan program-programnya. Salah satunya adalah kontes dan program IB dan lain-lain, seperti itu, Mbak. Oke, artinya memang ada beberapa informasi yang disampaikan juga gitu ya. Akhirnya ada paguyuban ini. Ini sudah ada 60 anggota ya dari seluruh penjuru Wonosobo gitu ya. Iya. Oke, baik. Nah, Pak Sulistyo nih, saya balik lagi. Tadi saya mau tanya populasi domba Wonosobo di Wonosobo sendiri sekarang itu berapa? Setelah kita mengalami penurunan populasi ketika itu diresmikan oleh Presiden SBY tahun 2006, itu pengurasan ya, bisa dikatakan terjadi pengurasan. Karena apa? Banyak sekali peminat pada waktu itu, turun drop lah. Itu kita alhamdulillah sekarang sudah naik lagi. Jadi kita sempat terlena juga karena harga dan sebagainya itu, makanya terjadi pengurasan itu. Nah, sekarang data terakhir yang saya miliki selaku Waspit itu itu ada di 8.465 itu terakhir. Jadi itu sekitar bulan Februari 2023 ini. Jadi alhamdulillah sudah naik kembali. Udah naik kembali 8.405. Nah, 65 ya. Yang paling sedikit tuh dulu populasinya yang merosotnya itu sampai berapa nih, Pak? Ya. Pada waktu itu tahun 2009, 2009 ya. Dari 10.000 populasi itu jadi sekitar 1.600-1.900 ya. Itu membuat kita prihatin sebenarnya. Itu sangat-sangat drop sekali dengan kondisi seperti itu, Pak. Jadi memang kita merasakan loh, nah jangan-jangan kalau ini tidak diatasi, kita hanya punya nama saja. Jadi nanti pemilik, kita hanya punya jadi pemilik nama saja. Pemilik domba sebenarnya ada di luar Wonosobo. Ini jadi keprihatinan kita. Ya. Baik, ini dari yang pernah merosot hingga sekarang kembali lagi gitu ya. Apa sih upaya yang dilakukan gitu, Pak? Oke ya. Banyak yang sudah kita laksanakan upaya untuk menaikkan populasi kembali. Itu awalnya itu pada tahun 2016 kita kerjasama dengan BPTP Jawa Tengah, itu Balai Pekajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah, itu membuat grand design. Jadi grand design untuk pengembangan dan pelestarian domba Wonosobo, didukung dari beberapa pihak. Alhamdulillah itu terjadi kenaikan. Lah ini yang upaya yang dilaksanakan pada waktu itu
pembuatan yang pertama kali itu pembuatan semen beku, Pak. Nah, jadi semen beku atau straw itu dibuat untuk sebagai stok cadangan untuk kawin. Nah, kawin domba Wonosobo itu asalnya dari sperma dombos yang memang mempunyai kualitas yang tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk meningkatkan itu ada beberapa hal yang sudah kita sampaikan, seperti tadi disampaikan Mas Radiharjo, bahwa kontes itu yang pertama. Kontes itu sangat berpengaruh sekali terhadap kenaikan populasi. Jadi dilihat dari kontes, ternyata domba kayak gini bisa besar, bisa kualitasnya seperti ini, bisa kontes lah. Itu satu. Upaya kita yang kedua itu ada juga SEIB, Mbak, ya. Jadi SEIB itu sinkronisasi estrus dan inseminasi buatan. SEIB itu maksudnya itu kita melaksanakan kawin suntik itu ya. Kawin suntik di dombos itu dengan cara disinkron. Jadi dombos-dombos yang belum minta kawin, yang jelas belum bunting, itu kita treatment, kita kasih hormon supaya nanti bisa minta kawin berbarengan gitu. Nah, setelah minta kawin nanti kita kawinkan secara inseminasi buatan itu bareng-bareng. Lah itu IB-nya itu tadi dari straw yang kita buat bersama BPTB itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, upaya-upaya yang selama ini kita laksanakan itu bantuan, Mbak, bantuan ternak dombos ke beberapa kelompok tani, itu juga sangat membantu untuk peningkatan populasi. Jadi ada beberapa hal seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, ini tadi yang disebutkan salah satunya adalah ada kontes, ada kawin suntik ya. Dan juga ada banyak sekali peningkatan gitu. Nah, disebutkan juga ada kontes nih. Nah, Mas Radiharjo gitu. Tadi disampaikan ini salah satunya adalah kontes. Gimana sih kok bisa gitu pengaruh kontes ini mempengaruhi minat peternak maupun perkembangan populasi domba Wonosobo? Untuk kontes sendiri sangat berpengaruh terhadap perkembangan domba Wonosobo, karena awalnya itu kontes tahun 2016 itu pesertanya hanya 8 ekor dan itu dari satu peternak. Itu pun dijemput oleh dinas, oleh panitia, dan transportnya masih diganti. Selanjutnya tahun 2017 itu diikuti lebih banyak peserta lagi dari beberapa kelompok tani. Itu pun masih diganti transport juga. Pesertanya ya baru beberapa, belum ada 50 ekor pun belum ada. Tahun 2018 itu di lapangan Kalibeber itu pesertanya sudah mulai ratusan, sudah 100 lebih. Nah, mulai dari situ karena semakin tersebar informasi mengenai kontes, informasi mengenai domba Wonosobo itu baik dalam atau luar Wonosobo, itu meningkatkan harga jual. Sehingga pada kontes tahun 2019 kemarin itu pesertanya sudah 150 lebih, bahkan hampir 200. Nah, dari itu kemudian ada pandemi 2020-2021 tidak ada kontes. Baru ada kontes lagi tahun 2022 kemarin, tanggal bulan Desember kemarin. Itu pesertanya lebih dari 250 ekor. Nah, dari situ kita lihat kan perkembangan dari populasi itu sendiri meningkat. Selain itu dari harga pun sangat jauh terpaut dengan yang pertama kontes sama yang terakhir ini. Yang dulunya harganya 3 jutaan sekarang sudah sampai 70 sampai 100 jutaan. Nah, dari harga itulah yang membuat peternak itu berminat dengan domba Wonosobo. Harapannya bisa memperbaiki ekonomi mereka, seperti itu. Ini artinya ada kontes-kontes yang diselenggarakan ini untuk mendongkrak lagi gitu ya. Nah, kalau kontes tuh biasanya yang dikonteskan tuh domba yang seperti apa kriterianya gitu? Yang pertama kontes itu
terdiri dari 2 penilaian, yaitu penilaian kualitatif dan kuantitatif. Untuk penilaian kualitatifnya sesuai dengan SK Kementerian Pertanian yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Tio. Dari poin-poin itu kita susun, kita nilai yang paling mendekati dengan SK itu seperti apa. Untuk dari sifat kuantitatifnya itu dari bobot, terus lingkar dada, panjang badan sama tinggi. Nah itu nanti kita main besar-besaran tapi kan didasarkan pada SK. Jadi tidak hanya besar saja tapi ada nilai seninya di situ. Oke, jadi memang ada nilai seninya kayak apa gitu ya, domba ini dikonteskan gitu. Ini untuk ciri-ciri apa ya, ciri-ciri domba yang sehat gitu, yang baik, yang layak dikonteskan tuh kayak apa nih Mas? Yang pertama sehat tentu saja tidak catat, tidak ada gangguan penyakit. Yang kedua kebersihan juga kita nilai di situ. Selanjutnya dari postur tinggi, besar, panjang. Sama yang sifat kualitatifnya itu mengikuti dari yang di SK. Contoh ya benar-benar tidak bertanduk, mukanya cembung, bulunya wol, seperti itu. Kalau untuk kakinya kukunya belang, ekornya pendek, kecil dan meruncing, telinganya kaku dan mengarah ke samping, seperti itu Mbak. Oke, jadi memang ada ciri-ciri tertentu gitu ya, yang benar-benar yang sehat, yang layak untuk dikonteskan gitu. Oke, habis ini saya juga mau tanya lagi nih ke Pak Sulistyo, tapi Pesona Inspira tetap di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Untuk yang mau gabung boleh ya, langsung aja di 0823 2383 9996 untuk tanya-tanya atau mungkin pengen kirim salam doang sama narasumbernya. Yang pasti sharing tentang Dombos atau domba Wonosobo. Apa sih keunggulannya? Apa sih gimana sih cara merawatnya dan lain sebagainya, boleh langsung ditanyakan di nomor yang tadi sudah disebutkan ya, 0823 2383 9996. Dan Pesona Inspira tetap di Rumpun Padi, rumpi untuk pangan, pertanian, perikanan di Indonesia. Kami akan kembali sesaat lagi. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Rumpun Padi ya, rumpi untuk pangan, pertanian, perikanan Indonesia, dengan tema kita yang gemes kambingnya nih, segemes dombanya. Ora dombos, ora jos gitu ya Pak ya. Masih bareng sama narasumber kita, ada Pak Sulistyo dan juga ada Mas Radi Harjo. Nah, ini tadi kita udah tanya tentang domba Wonosobo itu apa, udah dijelaskan ya, dari sejarahnya, terus juga namanya, spesialnya gitu. Untuk populasi domba Wonosobo sendiri nih, penyebarannya di Wonosobo tuh paling banyak di mana? Terus mungkin ya bisa dijelaskan gitu Pak. Oke, ya. Terima kasih Pak. Saat ini sudah nyebar untuk seluruh wilayah di Kabupaten Wonosobo, kayaknya sudah hampir merata ya. Jadi kalau di Kabupaten Wonosobo sendiri untuk populasi tertinggi itu di Desa Butuh ya. Butuh Kalikajar itu ada sekitar 800-an lebih, itu satu desa. Kalau di jumlah dalam satu kecamatan ya lebih banyak lagi itu di Kabupaten Wonosobo. Yang kedua di daerah atas, jadi daerah Garung Kejajar itu memang dari dulu basisnya domba Wonosobo, iya gitu lah. Kecuali daerah-daerah ini itu banyak sekali dari pedagang-pedagang itu sekarang modelnya online tuh Pak aja. Penyebarannya tuh pesat sekali ke wilayah Jawa Timur tuh. Nah, di Jawa Timur itu mulai dari Pacitan, termasuk Banyuwangi itu ternyata banyak sekali di sana. Itu kecuali ada ke Jawa Timur, ada Jawa Barat lah, bahkan keluar pulau juga itu ada di Pulau Sumatera, ke Medan lah, pernah juga ada yang nyampe ke Malaysia itu lah. Ini jadi penyebarannya itu tidak hanya di Wonosobo saja, tetapi sudah merambah ke luar pulau itu. Artinya domba Wonosobo tuh nggak ada di Wonosobo aja, tapi udah ada di luar kota gitu ya, luar pulau nih bahkan yang disebutkan Pak Tio. Tapi memang paling banyak yang tadi satu desa 800
ekor lebih ya. Ekor, waduh, keren banget. Ada WA yang masuk ini dari Tari di Wonosobo aja. Mau tanya harga Dombos tuh berkisar berapa dan cara perawatannya susah atau tidak? Ada yang mulai tertarik mungkin ini, silakan Mas. Oke. Untuk harga sendiri, kalau lepas sapi itu antara 3,5 sampai ya 15 jutaan kalau yang kualitasnya bagus. Untuk yang bakalan itu di angka 5 jutaan ke atas. Kalau yang dewasa itu antara 10 sampai yang tertinggi sekarang di 100 juta. Jadi memang harganya karena kontes itu harganya memang tinggi. Tapi itu untuk spek-spek kontes, tapi untuk harga yang pedaging ya dombos-dombos pedaging itu ya tetap mengikuti harga daging. Tapi sekarang banyaknya untuk spek kontes karena kita tiap tahun mengadakan kontes seperti itu. Untuk perawatannya sebenarnya sama aja kayak domba-domba jenis lain, kayak ternak-ternak lainnya. Terkhusus untuk bulu saja itu paling sering dimandikan. Jadi bulunya itu bisa kita gunakan dan kita manfaatkan karena itu ada nilai ekonominya seperti itu, Mbak. Jadi memang untuk harganya nih berkisar sekitar 3,5 untuk yang lepas sapi ya. Oke, dan ini cara perawatannya juga hampir sama kayak kambing biasa. Makanannya juga sama ya? Sama. Nggak spesial apa gitu. Oke, ada lagi nih yang tanya dari Emma di Wonosobo juga. Mau tanya nih bedanya kambing Dombos dan kambing Etawa itu spesialnya apa? Katanya nih sama-sama spesial. Oke, silahkan. Kalau kambing sama domba kan jelas berbeda. Untuk kambing sendiri kan Etawa kan ada Etawa Senduro, ada Etawa Kali Kesing. Itu khusus untuk kambing kelas mereka ya kelas kontes untuk kelas mereka. Kalau untuk domba Wonosobo ya karena itu rasnya domba ya kita istimewanya karena ada 2 fungsi, bahkan ada 3 fungsi. Yang pertama sebagai pedaging, yang kedua sebagai penghasil wol, dan yang ketiga sebagai domba seni atau kontes. Mungkin Pak Tio menambahkan. Silakan Pak Tio. Iya, memang beda Mbak ya. Jadi kambing dan domba itu sudah sangat berbeda. Kalau orang Wonosobo mengatakan kambing ya wedhus Jawa, itu kalau domba gembel itu ya. Kecuali sebagai kelas kontes juga kalau di kambing itu Etawa itu sebagai kambing perah Mbak. Jadi memang diambil susunya. Dan susu kambing itu memang sangat lumayan mahal itu. Oke, jadi gitu. Kalau domba sendiri itu berarti nggak hanya bulunya tapi juga susunya gitu. Bisa juga. Tapi spesialisnya itu di bulu. Kalau domba ya di bulu sama itu daging. Dagingnya lebih enak gitu Pak. Betul, itu dulu ada mahasiswa di praktek di Suren Gede itu ternyata beliau kerjasama dengan hotel di Bali itu seminggu sekali ngirim ini daging domba itu, katanya di sana itu buat steak itu lebih bagus itu katanya itu seperti itu. Kelebihan yang lainnya seperti ini untuk dombosnya itu. Oke, semoga ini pertanyaannya terjawab ya. Dan sekarang ini saya yang pengen tanya lagi gitu. Nah, untuk domba Wonosobo ini kan dikatakan menjadi yang ternak unggulan. Keunggulannya salah satunya adalah bulunya. Nah, bulunya sendiri nih Pak Thomas Radiharjo nih, ini kalau dijual nih sampai berapa gitu? Kalau bulunya itu kalau dijual, kalau ke dalam kondisi kotor itu informasi terakhir yang saya terima itu harganya 10.000 per kilo. Kalau yang sudah bersih itu 50.000 per kilo. Itu digunakan untuk benang, wol, untuk kerajinan kayak tenun, sepatu, dompet, peci dan lain-lain seperti itu, Mbak. Oke, ini artinya bulunya bisa digunakan menjadi banyak olahan gitu ya. Ada kerajinan baik. Nah, ini satu kambing biasanya berapa kilo gitu? Kalau satu ekor domba, itu ya. Satu ekor domba itu untuk masa pemotongan 6 bulan sekali itu
dalam keadaan kotor sampai 5 kilo bisa. Tapi kan setelah dibersihkan paling antara 0,75 sampai 1,5 kilo. Jadi tidak banyak sebenarnya bulunya. Tapi kalau kita manfaatkan itu, ya itu akan bernilai ekonomi tinggi seperti itu. Iya, jadi ini memang kalau bersih sampai 50.000 per kilonya gitu ya. Nah, untuk apa ya? Sekali kalau panen sih bukan panen, tapi kalau misalnya untuk kambing ini domba sendiri itu berapa kali nih biasanya nih? Kalau setelah udah dipotong gitu, untuk tumbuhnya lagi gitu memakan waktu berapa lama gitu? Untuk mendapatkan hasil yang bagus itu antara 5 sampai 6 bulan baru dipotong lagi, Mbak. Karena ada syaratnya juga minimal itu 10 cm untuk bisa dipintal jadi benang. Untuk mencapai 10 cm itu rata-rata di angka 5 sampai 6 bulan. Kalau yang di tempat dingin, kalau yang di tempat panas biasanya udah rontok dulu karena suhunya memang tinggi seperti itu. Oke, jadi artinya nih cocok di daerah yang Daerah dingin. Ya, kayak di Wonosobo ini. di Wonosobo tinggi. gitu. Oke. Makanya di daerah atas nih Kejajar, Garung ini cocok banget gitu ya untuk apa namanya? Ternak, mengembangkan ini biakan gitu. domba itu ya betul. Oke, nah untuk promosi nih, dari promosi nih Mas Radi Harjo nih, selain dari apa namanya kontes-kontes gitu ya, apakah peran media sosial gitu dari penjualan online atau bagaimana sih cara mempromosikan domba di Wonosobo untuk bisa lebih dikenal masyarakat luas gitu? Sebenarnya media sosial ini sangat berpengaruh terutama di pemasaran karena kita sudah tidak main lokal saja tapi sampai ke luar pulau pun bisa. Nah dari situ kita melalui YouTube, melalui Instagram, Facebook itu mereka tahu Dombos itu dari media sosial seperti itu. Nah dengan adanya media sosial itu sebenarnya informasi yang kita berikan itu jadi lebih mudah. Tapi ada beberapa saya lihat itu di konten-konten peternak itu ada beberapa kekeliruan karena yang menganggap domba Wonosobo dan domba Texel itu berbeda. Nah kan harusnya sama nih yang seperti dijelaskan sama Pak Tio tadi, harusnya sama tapi mereka menganggap itu berbeda. Yang dianggap Dombos oleh mereka itu persilangan yang kita anggap Dombos atau Texel itu dengan domba Merino atau domba Batur yang di wilayah Batur Banjarnegara. Nah sedangkan domba Texel sendiri yang dianggap Texel itu mereka menganggap domba itu masih asli yang dari Belanda. Nah mereka menganggap itu adalah domba asli. Padahal kan yang disebut Dombos itu persilangan domba Texel yang dari Belanda itu dengan domba lokal yang ada di kita. Sedangkan domba asli Texelnya sudah tidak ada. Nah itu Dombos. Tapi mereka menganggap kalau domba Wonosobo itu persilangan dengan Merino atau domba Batur. Makanya dengan media sosial itu juga kami luruskan itu informasi tersebut seperti itu, Mbak. Iya, jadi ini memang apa namanya untuk memperkenalkan lagi gitu ya. Mungkin kenapa sih nggak dinamakan Texel Wonosobo gitu? Dulu awalnya memang namanya Texel Wonosobo, gitu tapi ya? kan jadi lebih panjang. Pertama namanya domba Texel, terus jadi domba Texel Wonosobo, terus ada lagi nama domba Klowoh karena banyak di Klowoh dulu. Sampai ada buku juga yang judulnya domba Klowoh bukan Texel lagi. Nah karena penyebutannya panjang dan susah kalau domba Texel Wonosobo, nah itu disingkat Dombos domba Wonosobo karena gitu. Menjadi khas Wonosobo. Khas Wonosobo karena ya padahal ini sebenarnya satu kambing, satu domba gitu ya. Tapi ya akhirnya jadi ada yang bertanya-tanya. Tapi ini memang domba dan kambing ini beda ya? Beda. Ini domba, ini ada bisa dimanfaatkan bulunya, dagingnya, susunya juga bisa. Tapi bisa. Domba Wonosobo tidak terlalu ya untuk susu ya? Tidak terlalu ya. Masih kalah dengan kambing PE itu untuk susunya. Oke, baik. Nah, ini karena sudah di penghujung acara nih, harapan dari Mas Radi Harjo nih, dari Paguyuban Peternak Domba Wonosobo sendiri apa nih? Harapan kami karena domba Wonosobo sudah tersebar di hampir seluruh Indonesia ada. Harapan kami paguyuban ini tidak hanya ada di Wonosobo dan bisa dilembagai di wilayah-wilayah yang memang ada Dombosnya agar kami bisa pantau dan kami bisa berikan informasi yang benar. Yang kedua, harapan dari kami untuk peternak-peternak Wonosobo terus mengembangkan, melestarikan dan meningkatkan mutu genetik ternaknya agar lebih baik lagi.
yang selanjutnya kita berharap juga paguyuban terus bersinergi dengan pemerintah melalui dinas untuk melakukan program-programnya seperti program-program yang sudah dilaksanakan, kontes, SEIB, IB dan lain-lain itu. Selanjutnya harapan nih kepada pemerintah daerah untuk anggaran program-program itu ya ditingkatkan lagi, terutama untuk kontes, apalagi kan setiap tahun ada kontes dan karena kontes itulah kita populasinya bisa meningkat sangat tajam. Harapannya pemerintah daerah menambahkan anggaran-anggarannya untuk hal seperti itu. Iya, karena untuk mempromosikan Wonosobo juga, gitu ya, untuk memajukan UMKM juga di Wonosobo, ekonomi di Wonosobo juga. Nah, Mas, satu lagi nih, kiat sukses beternak domba Wonosobo dari Mas Radi Harjo nih apa? Telaten. Dari sabar, telaten, istiqomah, konsisten perkembangannya ya. Itu benar kalau domba itu perkembangannya bagus, tapi untuk mencapai nilai seni yang bagus itu butuh kesabaran. Perawatannya sih sama, yang penting pakan perawatan kandang bersih dan lain-lain. Dan telaten itu karena kebanyakan itu nggak sabaran kalau belum mencapai target sudah dijual karena tawarannya mahal seperti itu. Berarti sebenarnya masih bisa ditelateni lagi biar lebih mahal lagi gitu sebenarnya. Tapi karena udah tergiur, udah lumayan untung nih dijual aja gitu. Nah untuk Pak Sulistyo, harapan atau himbauan untuk masyarakat dan juga peternak domba sendiri seperti apa? Terima kasih. Kami dari dinas sebetulnya mengharapkan supaya tidak terjadi pengurasan populasi domba. Itu kami menghimbau jangan sampai tergiur ya dengan harga yang tinggi. Itu akan mengakibatkan banyak sekali pengurasan. Kita juga sudah sekuat tenaga untuk meningkatkan populasi. Kalau dengan gampang kita mengeluarkan ya nanti ya terkuras lagi. Itu yang pertama, Mbak. Yang kedua, kami untuk meningkatkan itu, kami sebenarnya ada program penerbitan SKLB. Jadi itu juga untuk ngerem juga. Jadi ngerem peternak supaya tidak langsung dijual. Padahal kalau sudah masuk ke penerbitan SKLB yang sesuai dengan SK Mentan itu bisa harganya tinggi. Itu memang harapan kami dengan peternak ini sudah mempunyai pemikiran, punya saya ternaknya sudah kualitasnya seperti ini, punya SKLB, tidak saya jual sembarangan. Harapan kami seperti itu. Jadi seperti yang slogan punya paguyuban orang Dombes Rajos, ya itu harapan kami supaya ini memang di Wonosobo betul-betul jadi sentra. Sentra untuk domba itu jangan sampai nanti malah kita kalah baik itu jumlah populasinya maupun kualitasnya. Harapan kami seperti itu. Ini artinya ora dombos ora jos gitu ya. Karena itu kelebihan dombas itu tadi. Baik. Dan itu tadi Pesona Inspira, kita udah ngobrol banyak tentang domba Wonosobo. Ini ternyata perawatannya juga nggak susah-susah banget ya. Tapi ini butuh ketelatenan seperti yang disampaikan Mas Radi Harjo. Dan pastinya ini bisa mendongkrak ekonomi di Wonosobo juga. Dan ditunggu lagi ada kontesnya the next kontes kapan lagi nih? Perlu kami sampaikan ya Mbak ya. Kontes tahun ini dalam rangka peringatan Hari Kerja Pertanian, nanti akan ada kegiatan, itu ada pameran, kontes dan sebagainya, itu mulai tanggal 21 Juni sampai tanggal 25 Juni 2023. Jadi sebulan lagi itu nanti ada kontes. Khusus untuk kontesnya tanggal 24 Juni 2023. Di mana tuh, Pak? Di bawah gedung Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo, tepatnya di depan pom bensin Ngasinan. Itu di situ nanti lokasinya. Silakan datang, ikuti kontesnya.
saksikan pamerannya itu banyak ini sekali. jangan nanti sampai kan ya. ketinggalan ya Pak ya. Ini Betul, kesempatan iya. lagi untuk bisa kenal lebih jauh domba Wonosobo dan seperti Iya. apa kualitas domba Wonosobo akan dikonteskan 24 Juni. Jangan lewatkan di Pesona Inspira, catat tanggalnya ya. Oke, baik, terima kasih Pak Sulistyo, Mas Radi Harjo untuk informasi yang sudah diberikan obrolan kita kali ini. Dan Pesona Inspira juga yang udah gabung, udah simak. Kita ketemu lagi di acara yang sama di lain kesempatan. Selamat sore sekali lagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian sajian Rumpun Padi, Rumpi untuk pangan pertanian.